lagi dengan CMC Caring Mom Community. Channel ini buat ngobrolin semua hal dan berbagi solusi. Sahabat CMC, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang pentingnya hubungan interpersonal dengan orang-orang terdekat atau keluarga, terutama untuk mengatasi stres. Dan teman ngobrol saya tentunya menyenangkan. Mam Astrid ini juga seseorang yang memiliki pengalaman luar biasa tentang berbagai macam tekanan dalam hidupnya, dan tentu saja ini akan kita bagi menjadi energi yang positif. Mam Astrid, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Brian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah. Kenapa saya menyebut Brian ya? Karena Brian adalah anak yang sangat istimewa. Meskipun Brian dengan keluar biasaannya yang kita sebut sebagai autis, namun itu justru memberikan bangunan yang sangat kuat bagi Mam Astrid untuk menjadi pribadi yang seperti sekarang. Oke, kita ngobrol ya. Mam Astrid, masa pandemi ini kan memunculkan berbagai macam tekanan ya. Dan seseorang itu harus memiliki ketahanan untuk bisa mengatasi itu dengan positif. Saya tahu bagaimana perjalanan hidup Mam Astrid dengan berbagai macam warna ya, dan warna-warni itu yang membuat Mam Astrid seperti sekarang. Kita masuk ke obrolan tentang Brian, karena selalu asik ngobrolin Brian ya. Kapan Mam Astrid tahu pertama kali bahwa Brian menderita autis? Kalau pertama kali tahu bahwa Brian itu menyandang autisme itu di usia 2,5 tahun. Tapi memang sebenarnya di usia 1 tahun itu saya sudah mulai curiga bahwa anak ini tidak seperti anak pada umumnya. Ada semacam perbedaan di cara tumbuh kembangnya. Misalnya anak-anak yang normal ya, itu kan 1 tahun berjalan, kalau enggak sudah bisa bicara. Yeah. Nah, untuk Brian ini belum mau bicara, jalan pun belum sampai di usia 2 tahun. Oke. Kemudian saya sebenarnya sudah mulai curiga, namun ayahnya Brian ini mengatakan bahwa nggak apa-apa kok, ini anak paling terlambat bicara atau terlambat berjalan. Yeah. Tapi saya mungkin naluri keibuan ya, kok anak ini memang agak berbeda, terutama dari perilaku ya. Misalnya anak-anak sedang bermain, biasanya anak-anak seusia dia kan ikut bermain. Kalau ini enggak, menyendiri, lebih asik dengan permainannya sendiri. Tapi permainannya itu bukan yang mainan anak-anak, tapi cenderung seperti merusak, misalnya menarik-narik tirai atau pintu yang dibuka tutup dengan keras, misalnya seperti itu. Lalu kemudian saya justru tahu istilah autisme itu dari adik saya. Pertama kali. Tadinya sama sekali tidak tahu. Waktu itu di tahun 99. Ya, karena Brian lahir di tahun 97. Sekarang sudah berusia 23 tahun. Nah, adik saya menelpon. Adik saya itu waktu mau memberitahu saya juga agak nggak enak tadinya, karena autisme itu kan dulu mungkin belum seperti sekarang ya, orang-orang belum mengenal apa sih itu, mungkin bagi orang dulu itu aneh mungkin. Jadi mau menyampaikannya juga ragu-ragu. Akhirnya adik itu minta izin dulu ke ibu saya di Brebes, saya di Klaten, adik di Jakarta. Kemudian diizinkan oleh ibu saya, memang harus diberitahu, kakak harus diberitahu untuk kebaikan anaknya. Kemudian saya diberitahu bahwa anak teman-temannya dia itu di Jakarta juga mirip perilakunya kayak Brian ini. Misalnya dia suka menyendiri itu tadi. Menyendiri, tidak mau bermain dengan
anak-anak yang lain, kemudian cara jalannya itu mirip Brian. Jadi dia itu waktu itu 2 tahun kan sudah mulai bisa berjalan, dan saya diberitahu itu kan usia Brian 2,5 tahun. Itu kalau jalan tuh mirip kayak bebek, tangannya itu gini. Tiap jalan itu tuh dia salah gini. satu ciri Itu khas salah anak satu autis ciri ya dulu gitu. Ya, Terus ya. saya terus wah ini berarti harus ke dokter. Kemudian saya sampaikan kepada suami. Akhirnya kami ke dokter dan memang diagnosa pertama itu memang autisme. Nah dari situ kemudian mulai menjalani terapi-terapi, mulai konsultasi ke psikolog, kemudian terapi-terapi yang lain, gitu Mbak. Jadi pertama kali di usia Brian 2,5 tahun, kemudian ke arah yang benar untuk mencari solusi yaitu ke medis ya. Ke medis. Dan kemudian diupayakan dengan berbagai terapi. Iya. Ya. Betul. Mbak Astrid merasakan tekanan ketika kemudian mencari banyak cara agar Brian sebagaimana harapan memiliki tumbuh kembang yang relatif lebih baik. Yeah. Apakah ada kendala pada saat kemudian berproses itu? Banyak sekali. Banyak sekali kendala. Waktu pertama saya diberitahu bahwa si Brian ini autis, sebenarnya saya tuh nggak begitu yang kayak takut, shock, karena memang belum tahu autis itu apa. Mungkin kalau sekarang sudah tahu mungkin bisa membayangkan nanti besarnya bagaimana. Waktu itu enggak, jadi saya itu malah berarti harus ke dokter, semua penyakit pasti ada obatnya. Pikiran saya waktu itu gitu. Terus seiring berjalannya waktu, setelah terapi, kemudian setelah kita sering konsultasi ke psikolog, kemudian kan terapi bicara waktu itu dan terapi yang lain itu sampai Brian usia 4 tahun. Sampai usia 4 tahun waktu itu disarankan untuk masuk ke sekolah. Nah, itu mulai kendala-kendala yang bagi saya itu sangat sulit waktu itu karena tidak ada sekolah yang mau menerima. Oh ya, kenapa sekolah cenderung menolak anak autis, Mbak? Waktu itu karena itu tadi ya, mungkin zaman dulu belum seperti sekarang, jadinya mungkin menurut orang autis itu aneh. Dan ada salah satu sekolah yang mau akhirnya menerima di salah satu TK, akhirnya menerima Brian. Nah, namun Brian ini kalau TK itu kan dari kelas A terus naik ke kelas B. Brian ini nggak mau naik. Jadi maunya tetap di kelas itu. Begitu tahun berikutnya harus pindah itu berontak, nangis, berontak. Jadi akhirnya di kelas itu sampai 3 tahun. Nah kan teman-temannya kecil-kecil, dia jadi gede sendiri. Terus waktu itu saya memang selalu mengikuti berita-berita tentang autisme, baik di televisi maupun saya baca di artikel-artikel sebuah majalah, koran atau apapun yang menginformasikan tentang anak autisme. Suatu saat saya melihat di televisi bahwa anak seperti ini bisa disekolahkan di SLB. Kebetulan kepala sekolah TK yang Brian di situ juga menyarankan begitu. Akhirnya saya diantar ke SLB, namun ternyata di sana ditolak dengan alasan bahwa di sekolahnya tidak ada fasilitas untuk anak autis. Nah dari situ saya mulai seperti kok anak ini tidak diterima di mana-mana ya. Itu mulai shock. Awalnya enggak ya, tapi setelah berjalan ternyata anak autis itu juga penanganannya tidak mudah untuk sekolahnya juga banyak tidak diterima. Tapi saya tetap optimis, pasti ada jalan, jalan. Gitu. Dan apa Mbak yang kemudian membuat Mbak Astrid yakin bahwa Mbak Astrid kuat menghadapi ini semua? Maksudnya karena saya
mengikuti seluruh perkembangan Brian sampai sekarang yang di usianya yang 23 tahun, sekarang justru mandiri dan berada di sekolah boarding, dan dia bisa memenuhi seluruh kebutuhan harian dia sendiri, melakukannya sendiri dengan pengawasan dari pembimbing sekolahnya. Ini pasti prosesnya kan sangat panjang. Yang waktu itu, selama proses itu Mbak Astrid rasakan yang menjadi penguat itu apa? Apakah karena komunikasi yang baik dengan berbagai unsur yang kemudian Brian selama ini bersentuhan, atau karena keluarga, atau karena apa? Iya, yang paling penting pasti dengan keluarga ya, terutama dengan pasangan. Kita kan pasti memiliki pandangan yang berbeda. Kalau saya pengennya mempersiapkan Brian sedini mungkin untuk bekal dia dewasa. Yeah. Tapi ayahnya mungkin berbeda, mempersiapkannya itu dengan cara berbeda. Nah, ini yang menjadi kendala sebenarnya. Jadi menurut saya memang untuk menguatkan itu tuh harus ada komunikasi yang baik. Nah, saya mencoba bagaimana agar komunikasi ini baik. Ya saya harus memahami karakter dari lingkungan saya. Pertama pasangan dan lingkungan. Dan saya harus merubah cara pandang saya juga. Saya banyak belajar. Saya banyak belajar baik dari buku atau dari artikel-artikel. Kebetulan saya juga suka hobi ya baca buku. Oh ya. Jadinya dari situ saya mulai memang saya harus merubah diri agar lingkungan saya juga berubah. Demi anak-anak. Ya, ternyata benar setelah saya memahami diri saya sendiri, akhirnya lingkungan juga berubah. Ternyata menjadi kita berkomunikasi itu enak. Apa yang saya inginkan direspon dengan baik, gitu. Nah, pada akhirnya kan menemukan klik dengan pasangan. Oh iya, Brian tuh harus. Jadi sama. Kalau dulu kan jalan masing-masing. Saya maunya begini, suami maunya begini. Dan memang pernah suatu saat saya memang mencarikan Brian itu sampai kemana-mana sekolah, sampai ke Jogja, sampai ke Semarang. Tapi ya itu tadi, mungkin juga karena belum waktunya ya. Kalau saya selalu menyikapinya begitu. Kenapa sekarang? Karena mungkin memang waktunya yang tepat sekarang. Iya, betul. Ya. Jadi keluarga, terutama pasangan, ini menjadi faktor keberhasilan kita mengatasi segala masalah ya. Iya, betul. Dan mengatasi kendala komunikasi dengan Brian itu antara Mbak Astrid dengan suami, apakah juga ada perbedaan cara atau bagaimana? Ada perbedaan cara. Kalau memang Brian lebih dekatnya dengan saya ya, dari kecil memang dengan saya terus, jadi saya paham banget dengan Brian bagaimana berkomunikasi dengan dia. Sementara kalau dengan ayahnya dulu memang belum begitu paham, tapi alhamdulillah sekarang semua paham dengan Brian. Artinya semua hal itu bisa diatasi asal kita punya kemauan untuk mencari jalan. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Astrid, menyenangkan sekali, dan tentu memiliki anak autis menjadi satu beban yang luar biasa besar dan panjang sekali perjuangannya. Bahkan dan sekarang pun masih belum selesai. Betul, dan ini bisa menjadi referensi kita bahwa masalah yang sebegitu besar dan berat serta dengan jangka waktu yang hampir kita nggak ngerti batasnya sampai kapanpun, semua bisa diatasi asal kita memiliki kemauan. Insya Allah. Sahabat CMC, menyenangkan, dan tentu hasil yang positif itu kita dapatkan karena usaha yang nggak pernah berhenti dan prasangka baik bahwa semuanya akan menemukan jalannya sendiri.
Mbak Astrid menjadi pribadi yang seperti sekarang tentu karena perjalanan beliau yang penuh warna, dan saya menjadi salah satu saksi bahwa Brian ini anak autis yang saat ini berhasil melalui banyak tahapan, kesulitan dan kendalanya untuk bisa mandiri. Dan itu bisa kita tiru, kita contoh dan kita jadikan inspirasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel kami, komen, like, dan subscribe. Salam untuk keluarga, peluk erat buat anak-anak. Sampai jumpa.